Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, jumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk di tema 3, subtema 3. Next, kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal jenis media iklan beserta kekurangan maupun kelebihannya. Yang kedua, kita akan membuat iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, kita akan berlatih memeragakan iklan layanan masyarakat yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, media iklan. Yang pertama adalah iklan koran. Ini ada beberapa contoh iklan yang dimuat di koran. Apa sih sebenarnya iklan koran? Nah, koran merupakan salah satu media tradisional yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengiklankan barang dagangannya melalui koran. Kelebihannya apa? Yang pertama, memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu. Jadi, misalkan wilayahnya terpencil, itu pun masih bisa dijangkau. Kekurangannya, ruang iklan mahal dan terbatas. Kemudian kelebihan yang kedua, pengiklanan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Jadi, pengiklan itu bebas memberikan atau mendesain bagaimana tampilan iklannya. Kemudian ada kelebihan yang ketiga, yaitu paparan iklan tidak terbatas sehingga pembaca dapat kembali ke pesan pengiklanan lagi dan lagi jika mereka menginginkannya. Kurangannya apa saja? Nah, untuk reproduksi foto yang kurang sehingga membatasi kreativitas pengiklanan. Karena ruangnya cenderung lebih sempit, jadi mendesainnya agar menarik itu lebih sulit. Koran biasanya hanya dibaca sekali kemudian dibuang. Banyak pembaca yang kini mulai meninggalkan media cetak dan beralih ke media elektronik. Itu beberapa kurangan media iklan koran. Kita lanjut. Yang kedua ada iklan majalah. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa contoh iklan yang ada di majalah. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan iklan majalah adalah iklannya lebih fokus. Kualitas kertasnya itu lebih baik dari koran tadi sehingga iklannya lebih berwarna dan lebih menarik. Kemudian memungkinkan menjangkau pembaca yang sangat bertarget. Kekurangannya apa? Yang pertama, biaya ruang dan tata letak iklan itu cenderung lebih mahal dari iklan koran tadi. Terbatasnya kebebasan dalam hal menempatkan iklan. Kemudian lambatnya jangka waktu pemesanan dan penerbitan. Itu untuk iklan majalah. Nah, kita masuk ke iklan radio. Nah, di iklan radio, anak-anak tentunya sudah pernah kan mendengar iklan di radio. Kelebihannya yang pertama, bisa dinikmati di mana saja. Bisa di rumah, di mobil, kemudian dimanapun anak-anak bisa mendengarkannya. Kemudian tarif iklannya lebih murah. Kekurangannya apa? Pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan Anda. Jadi ketika ada sebuah iklan, kita tuh tidak bisa mengulang iklan tersebut kalau di radio. Iklan radio juga harus mengharuskan pembuat iklan untuk membuat pendengarnya tertarik. Karena hanya bisa menampilkan dengan suara, jadi si pengiklan itu harus membuat iklannya sangat menarik agar pendengarnya itu mau mendengarkannya. Masuk ke iklan televisi. Kelebihannya apa? Anak-anak, Ibu yakin anak-anak
hampir setiap hari melihat iklan di televisi. Nah, televisi ini menjadi media yang menggunakan gambar dan suara, sehingga ia menawarkan penyampaian pesan dengan penglihatan, suara, dan gerak. Tentunya sangat kompleks dan lebih menarik. Kemudian, memungkinkan untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional dan regional dalam waktu singkat. Itu kelebihannya. Tapi ada juga kekurangannya. Apa? Misalnya, pesannya bersifat sementara dan waktu penayangannya itu singkat, sehingga membatasi informasi yang ingin disampaikan. Kekurangan yang kedua, relatif lebih mahal dalam biaya kreatif, kemudian biaya produksi dan waktu siar. Ini sangat mahal. Nah, itu anak-anak untuk kelebihan dan kekurangan dari media-media iklan. Kita lanjut yang kedua, kita akan berlatih membuat iklan layanan masyarakat. Apa saja yang sebaiknya kita munculkan atau kita tampilkan dalam membuat iklan layanan masyarakat? Yang pertama, anak-anak harus membuat judul iklan. Judul iklan itu ditulis lebih besar dari tulisan-tulisan lain yang ada di iklan tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar menarik membaca. Kemudian buat kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan dengan judul itu nanti bisa disatukan ya. Tapi dibuat sendiri-sendiri pun tidak masalah. Jadi anak-anak membuat kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Selanjutnya, beri slogan dan gambar yang menarik. Jadi iklan yang anak-anak buat itu berilah slogan dan gambar yang semenarik mungkin. Selanjutnya, sampaikan informasi produk, bisa berupa manfaatnya produk, kegunaan produk, keunggulan produk, semuanya sampaikan. Nah, ini poin-poin yang sebaiknya ada di sebuah iklan layanan masyarakat. Iklan berikut. Nah, ini Ibu ambil sebuah iklan layanan masyarakat. Tahukah Anda 5 manfaat buah pisang? Ini menjadi judul iklan ya, judul iklan. Kemudian ini berupa gambarnya gambar pisang. Nah, poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan isi dari iklan yang berupa manfaat atau kegunaan dari pisang. Nah, anak-anak bisa juga menambahkan slogannya, misalkan makan buah itu keren. Nah, bisa juga anak-anak munculkan atau slogan lainnya yang anak-anak buat. Ini ya, dari iklan ini judulnya manfaat buah pisang, kemudian ada unsur gambarnya tadi. Isi iklannya ini ya, tadi sudah dijelaskan. Mudah kan? Anak-anak, untuk penugasannya di hari Rabu. Penugasannya adalah buka buku pendamping tematikmu, tema 3 halaman 133. Nah, di halaman 133 ini ada ini seperti foto yang Ibu tampilkan, membuat iklan layanan masyarakat. Kemudian, carilah satu buah gambar, boleh gambar buah-buahan, buah apapun, buah kesukaan juga tidak apa-apa. Buah-buahan boleh, sayuran boleh, atau makanan sehat lainnya. Cari gambar tersebut di internet boleh, ataupun anak-anak menggambar sendiri juga tidak masalah. Nah, setelah gambarnya itu ketemu, boleh anak-anak gunting, kemudian tempelkan gambar tersebut pada kertas HVS. Jadi ibaratnya kertas HVS-mu itu adalah lembaran untuk membuat iklanmu. Kemudian susunannya bisa seperti ini, seperti contoh ini, atau anak-anak punya ide lain susunannya agar lebih menarik, silahkan, tidak harus seperti ini. Tempelkan di kertas HVS tadi, kemudian anak-anak buat judul iklannya, buat kalimat ajakannya, buat slogannya, ataupun anak-anak juga bisa memberikan
aksen-aksen lain atau hiasan-hiasan lain yang semakin membuat iklanmu itu menarik. Nah, ini untuk hari Rabu ya. Kemudian nanti hasil iklanmu itu difoto dan diupload ke Classroom. Tapi hasilnya itu besok juga anak-anak bawa ke sekolah ya, dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Ini untuk hari Rabu ya. Nah, hari Kamisnya iklan yang sudah anak-anak buat diperagakan. Kemudian upload video anak-anak memperagakan iklan tadi, upload di GCR paling lambat hari Minggu 17 Oktober 2021. Nah, berikut ini contoh iklan layanan masyarakat tentang makanan sehat dan buah. Anak-anak simak dulu ya contohnya. Hari ini aku memberitahu buah-buah lokal loh. Buah-buah lokal itu apa sih? Buah-buah yang ditanam di Indonesia, seperti buah jeruk, buah apel, buah mangga, buah pisang, buah pepaya, dan banyak lagi. Oh iya guys, buah-buahan lokal ini banyak mengandung vitamin dan manfaatnya loh. Seperti buah pepaya. Pepaya mengandung vitamin A dan manfaatnya membuat mata kita tetap sehat. Selain itu, membuat kulit kita halus dan lembab, serta mencerahkan wajah kita. Mau sehat, jangan lupa konsumsi makanan buah lokal ya guys. Oke, dadah. Nah, itu ya anak-anak, mudah kan? Mungkin dari Ibu cukup sekian. Jika ada hal-hal yang anak-anak belum memahaminya, silakan bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat belajar ya.